Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, semoga anak-anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kalau semalam kita sudah membahas tentang motif klasik yang berkembang pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang tokoh sejarah yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Nah, salah satunya itu ada Sunan Kalijaga. Ayo, siapa yang tahu Sunan Kalijaga? Siapa sih Sunan Kalijaga itu? Ada yang tahu nggak? Nah, Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Nah, Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun 1450 dengan nama aslinya yaitu Raden Saleh. Nah, beliau itu adalah putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika. Jadi nama aslinya Sunan Kalijaga itu adalah Raden Saleh. Nah, kemudian dalam berdakwah Sunan Kalijaga ini dia menyisipkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat Jawa. Nah, beliau juga dalam berdakwah itu beliau Sunan Kalijaga ini memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Kenapa beliau memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah? Karena banyak masyarakat atau tokoh-tokoh pada waktu itu mereka lebih senang melihat kesenian dan kebudayaan. Nah, jadi dalam banyaknya orang yang berkumpul melihat kesenian kebudayaan itu, disitulah Sunan Kalijaga sekaligus berdakwah memperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang selanjutnya itu Sunan Kalijaga menggunakan beberapa seni untuk berdakwah. Di antaranya yang pertama itu ada seni ukir. Apa sih seni ukir itu? Seni ukir itu dia merupakan salah satu cabang seni yang merupakan salah satu cabang seni kriya terapan yang biasanya digunakan untuk memperindah atau melengkapi suatu fungsi utama. Yang kedua yaitu ada wayang. Apa sih wayang itu? Wayang adalah salah satu dari berbagai warisan kebudayaan masa lampau di Indonesia. Nah, wayang ini merupakan salah satu karya seni budaya yang menonjol di antara banyaknya karya budaya lainnya. Pertunjukan wayang ini juga bisa meliputi seni peran, suara, musik, tutur, sastra, lukis, pahat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang ketiga itu ya ada gamelan. Gamelan ini dia merupakan salah satu musik ensemble tradisional yang ada di Jawa, di Sunda, dan di Bali. Selanjutnya yang ketiga itu ada seni suara suluk. Nah, suluk ini dalam bahasa Jawa artinya lagu atau vokal yang dilantunkan oleh dalang untuk memberikan suasana tertentu dalam adegan-adegan pertunjukan wayang. Nah, biasanya suluk ini berisi tembang-tembang dalam bahasa Jawa. Suluk ini juga bisa berisi dalam pujian-pujian, mantra, dan petuah. Oke, ada beberapa suluk ciptaan Sunan Kalijaga yang populer hingga sekarang ini. Contohnya salah satunya yaitu ada lagu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Nah, kemudian Sunan Kalijaga ini juga cara dakwahnya yang dilakukan Sunan Kalijaga ini sangat efektif. Nah, efektifnya ini sebagian adipati Jawa karena saking efektifnya beliau sampai-sampai sebagian adipati yang ada di Jawa ini memeluk agama Islam dikarenakan Sunan Kalijaga. Salah satunya ada Adipati Pandadaran, ada Kartasura, ada Kubumen, Banyumas, dan Pajang. Nah, begitulah ya cerita singkat tentang Sunan Kalijaga. Tadi siapa sih Sunan Kalijaga itu?
Ya, Sunan Kalijaga itu merupakan satu tokoh dari Wali Songo yang paling berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menyebarkan agama Islam itu dalam bentuk kesenian dan kebudayaan. Oke, jadi paham ya anak-anak ibu semuanya siapa itu Sunan Kalijaga. Oke, sampai sini ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya dicatat di bukunya masing-masing. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.